Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan analisis efisiensi teknis dengan menggunakan software Frontier. Ada serangkaian prosedur yang harus dilakukan secara urut, sehingga nanti kita akan berhasil untuk mendapatkan output dari software Frontier tersebut. Prosedur yang pertama adalah kita harus menyusun datanya di dalam software atau program Excel dan pastikan datanya sudah dalam bentuk LEN atau sudah dalam bentuk log. Apabila ada data yang nilainya 0, maka kita perlu menggantinya terlebih dahulu dengan angka yang kecil, misalkan 0,00001. Kemudian ketika kita menyusun data di dalam Excel, maka harus mengikuti urutan sebagai berikut, tidak boleh dibalik-balik. Kolom yang pertama pada Excel berisi nomor urut, jadi misalkan penelitian kita menggunakan 60 data dari 60 responden misalkan, maka di kolom 1 berisi nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 60, disusun dari atas ke bawah. Lalu kemudian pada kolom 2 berisi periode waktu. Karena data usaha tani umumnya merupakan data cross-section, maka waktunya 1, sehingga cukup diketik angka 1 untuk semua data. Misal data kita ada 60, berarti semua ke 60 itu kita ketik angka 1. Atau kalau data kita 30, berarti ya ditulis angka 1, dari atas sampai ke bawah ke 30 gitu. Lalu kemudian kolom yang ketiga berisi variabel dependen. Kalau dia penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi, maka berarti produksi padi yang ada di kolom ketiga. Lalu kolom keempat dan seterusnya secara berurutan berisi variabel independen. Mulai dari X terlebih dahulu, lalu baru Z. Misalkan kita memiliki 3 variabel X, maka X1, X2, X3 berurutan ke kanan, lalu setelah itu baru variabel Z. Misalkan ada 3 juga, Z1, Z2, Z3, begitu. Ini adalah contoh penyusunan data. Kita lihat untuk screenshot yang atas. Pertama, nanti datanya akan kita susun demikian. Kita masih memberikan nama variabelnya supaya tidak bingung. Kolom 1 tadi saya sampaikan adalah nomor 1 sampai berapa sesuai dengan jumlah data kita. Lalu kolom yang kedua, kolom B ini berisi waktu. Karena cross section kita tulis 1, 1, 1 dan seterusnya. Lalu kolom C, kolom yang ketiga kita isi dengan variabel dependennya. Lalu kemudian kolom berikutnya secara berurutan berisi variabel independen. Mulai dari X1, X2, X3 sampai X6, lalu ke kanan barangkali ada Z1, Z2, Z3 dan seterusnya. Nah, data seperti ini belum bisa untuk dibaca oleh software Frontier, maka kita harus mengubahnya dalam bentuk LEN dulu dan juga menghilangkan huruf. Kita bisa lihat, nanti kita kopikan, caranya adalah dikopikan, kita copy data yang variabel di atas ini tidak perlu kita copy, lalu kemudian kita paste, lalu kemudian kita ganti atau kita transformasi data semuanya dalam bentuk LEN gitu. Proses itu kita lakukan dengan software Excel. Nah, apabila sudah, nanti kita akan save as atau menyimpan file yang berisi data yang akan kita analisis itu dalam bentuk tab delimited. Jadi kita save as-nya tidak dalam bentuk Excel, tetapi dalam bentuk teks atau tab delimited. Ini umumnya kita buka dengan program Notepad. Misalkan namanya teknis padi, gitu. Atau supaya lebih singkat kita kasih nama padi, misalkan padi.txt. Setelah itu, sebelum dianalisis, kita ubah dulu ekstensinya karena Frontier bisa membaca file tersebut dengan ekstensi DTA, maka teknispadi.txt menjadi teknispadi.dta. Jadi tinggal kita rename aja, lalu kemudian ekstensinya kita ganti. Setelah itu baru kita masukkan dalam program Frontier. Baik, mari kita coba untuk menyusun datanya.
Ini data yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis ini. Kita melihat di sini secara urutan sudah sesuai yang tadi saya sampaikan. Kita lihat kolom yang pertama yang kuning adalah nomor. Di sini ada 1 sampai 30 ya. Kita harus ingat berapa jumlah data kita. Ada 30. Lalu kemudian kolom yang kedua waktu, kita ketik 1 semua gitu. Lalu kemudian kita isi Y. Y-nya adalah variabel dependent. Nah, kolom keempat dan seterusnya berisi urutan gitu ya, secara berurutan X1, X2, X3, X4, X5 sampai berapapun jumlah X kita. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Z-nya, Z1, Z2, Z3 gitu. Ini tidak boleh dibalik-balik gitu ya. Baik. Nah, setelah itu bagaimana cara melenkan? Ini coba kita hapus dulu saja. Nah, caranya adalah kita supaya tidak bingung, kita kopikan dulu nama-nama variabel ini. Ini kan sama. Lalu kemudian kita copy dulu nomor dan waktu. Karena nomor dan waktu tentu tidak perlu kita len kan. Tidak perlu kita transformasi len, jadi kita paste. Jangan lupa kita pilih paste yang value ini ya. Supaya yang keluar adalah angkanya gitu. Oke, sudah keluar, lalu kemudian kita lenkan semua data ini. Caranya gimana? Dengan fungsi ln. Sama dengan ln buka kurung, kita masukkan data yang pertama, tutup kurung, lalu kemudian kita tarik ke kanan, kita tarik ke bawah. Maka seluruh data kita sudah dalam bentuk len, gitu ya. Nah, apakah ini bisa langsung dianalisis Frontier? Belum. Maka ini kita save dulu. Kita harus menyiapkan satu file Excel yang baru. Oke. Kita buka Excel yang baru, lalu kemudian kita kopikan data yang akan kita analisis. Ingat, tidak boleh ada huruf satupun. Maka kita tidak boleh mengkopikan nama variabelnya. Jadi kita yang harus ingat ya, X1 tadi apa, X2 tadi apa, jumlahnya berapa gitu. Kita copy, kita paste pada file yang baru. Jangan lupa kita pilih paste value ini, maka yang keluar adalah angka saja. Nah, data inilah yang akan kita analisis dengan menggunakan Frontier. Sebelumnya kita perlu cek terlebih dahulu apakah keseluruhan data kita itu sudah berbentuk number ya. Kita pilih number karena ini adalah angka. Lalu kita bisa pilih digitnya. Umumnya kalau kita melakukan analisis dengan Frontier, maka kita memakai 6 digit untuk keseluruhan angka seperti ini. Ini kita masih ingat urutannya kan? Ini nomor, ini waktu, ini variabel dependent, lalu ini X, ada 5, X1, X2, X3, X4, X5, lalu ada 2 Z ya, Z1, Z2, Z3. Nah, kalau sudah, kita sebagaimana tadi prosedurnya, kita save as dalam bentuk tab delimited kan tadi. Kita pilih akan disimpan di mana. Misalkan di sini kita kasih nama supaya mudah padi aja. Karena ini kan efisiensi teknis padi ya. Lalu kemudian kita pilih yang tab delimited, yang ini. Oke, padi txt, kita save. Oke. Umumnya akan muncul peringatan possible data loss karena bisa jadi file yang awalnya bentuk Excel ini kita save dalam bentuk notepad kan, bisa jadi nanti ada data yang tidak terbaca. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan mungkin saja nanti Frontiernya tidak keluar, tapi semoga ini tidak terjadi gitu ya. Oke, ini kita tutup, tidak perlu kita save. Yang ini kita save karena ini data asli kita. Nah, kita telah mendapatkan file padi txt. Nah, setelah itu kita ganti ekstensinya, txt-nya kita ubah menjadi DTA. Sama seperti prosedur tadi. Ada peringatan, apakah Anda yakin? Iya. Maka yes, maka menjadi padi.dta. Kita bisa membuka file ini dengan notepad ya. Kita bisa cek
Nah, datanya bentuknya seperti ini. Ini lengkap ya, tidak ada yang kosong, tidak ada 30 data. Oke. Nah, lalu kemudian kita masukkan file ini ke dalam folder Frontier karena Frontiernya hanya akan bisa membaca data ini ketika dia berada dalam folder yang sama. Baik, kita klik Frontiernya, program Frontiernya, maka akan keluar seperangkat pertanyaan atau perintah berikut ini. Kita bisa melihat di sini bahwa nanti kita harus mengisikan beberapa isian tentang apa yang akan kita pilih untuk analisis, apakah analisis tentang fungsi produksi atau fungsi biaya begitu. Lalu jumlah variabelnya berapa dan seterusnya kita perlu isikan. Ada 13 pertanyaan yang perlu kita jawab. Baik, kita akan menganalisis. Yang pertama, kita ketik T karena kita akan menggunakan tipe instruksi dengan memakai program ini. Berarti T, enter. Pertanyaan kedua, kita akan melakukan analisis model apa. Kita pilih 2 karena yang kedua ini untuk technical efficiency effect. Kita ketik 2. Kemudian tuliskan nama file Anda. Tadi namanya padi ya. Pastikan ekstensinya adalah DTA. Enter lagi, tuliskan nama output file Anda nanti. Jadi setelah analisis nanti akan keluar file namanya apa. Kita kasih nama sama padi. Lalu yang penting ekstensinya harus out ya, OUT gitu. Enter. Lalu kemudian apa yang Anda estimasi? Fungsi produksi atau fungsi biaya? Kita kan fungsi produksi, kita pilih 1, enter. Ada pertanyaan berikutnya, apakah variabelnya sudah dalam bentuk log atau sudah dalam bentuk len? Ya, sudah. Kita pilih Y. Enter lagi. Ada berapa jumlah data cross section? Kita tadi ada 30, ketik 30. Lalu ada berapa waktunya? Karena cross section berarti 1, kita ketik 1. Ada berapa jumlah observasi? 30, kita ketik 30, enter. Ada berapa X-nya? X-nya tadi 5. X1, X2, sampai X5. Enter lagi. Apakah model akan memakai konstanta? Ya, kita ketik Y. Lalu berapa variabel Z-nya? Ada 3. Kita ketik 3, enter. Lalu yang terakhir kita pilih N. Kita ketik N, lalu enter. Maka di folder tersebut akan keluar file outputnya, namanya adalah padi out, sesuai dengan apa yang kita tuliskan tadi. Nah, kita bisa buka dengan notepad. Maka di sini kita bisa melihat output dari Frontier yang bentuknya seperti ini. Secara umum, ada 2 bagian yang harus kita lihat. Yang pertama adalah the final MLA estimate. Karena dalam analisis efisiensi teknis ini kita menggunakan teknik estimasi maximum likelihood estimation MLA. Maka ini yang akan kita gunakan. Ini koefisiennya dan ini T hitungnya. Beta 0, beta 1 adalah X1, X2 sampai 5 tadi kan. Lalu delta ini adalah Z. Z1, Z2, Z3. Lalu ada gamma. Oke. Lalu kemudian bagian yang berikutnya adalah technical efficiency. Nah, ini kita bisa melihat tingkat efisiensi dari masing-masing petani dan deratannya. Interpretasi data dari output Frontier ini secara lengkap dapat dilihat dalam file PDF yang sudah saya siapkan di MyClass. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.